Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kisah penulis terkenal. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 29 ayat 23 dan Obadya pasal 1 ayat 3. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Dulu ada seorang penulis terkenal di Eropa. Tadinya penulis ini adalah orang yang miskin, tapi karena ketekunan dan kerja kerasnya, ia berhasil menelurkan tulisan-tulisan yang bermutu. Dalam sekejap, ia menjadi seorang penulis yang sangat terkenal. Tetapi seiring dengan perubahan tersebut, berubah pula sikapnya. Ia menjadi orang yang sangat sombong, selalu meninggikan diri, dan memandang rendah orang lain. Ia juga tidak peduli terhadap teman-temannya yang masih hidup dalam kemiskinan, meskipun ia bisa menolong mereka. Suatu hari penulis terkenal itu didatangi oleh seorang wanita tua yang membawa sebuah buku catatan lusuh. Sambil memohon, wanita itu berkata, "Bisakah Bapak memberikan penilaian atas tulisan ini?" katanya sambil menyodorkan buku catatan yang dibawanya. Tanpa memandang wajah wanita tua itu, si penulis melihat-lihat isi buku tersebut. "Ini tulisan anak ibu." "Oh, bukan," jawab si wanita. "Jadi ini tulisan siapa?" "Oh, ini tulisan murid saya." Jadi wanita itu sambil tersenyum. "Ah, tulisan ini sangat buruk, seperti cakar ayam dan tidak bisa dibaca. Saya berani menjamin bahwa anak ini tidak mungkin berhasil." Wanita itu tidak marah, meskipun kata-kata sang penulis terkenal itu begitu memojokkan. Lalu dia berkata, "Sebenarnya ini adalah buku catatan ketika masih anak-anak. Apakah kamu tidak mengenali saya lagi? Saya dulu pernah menjadi gurumu." Penulis itu terdiam, lalu mengambil buku tersebut dan memerhatikan dengan sesama. Akhirnya ia mengenali tulisan-tulisan itu sebagai miliknya. Wajahnya memerah karena malu, tetapi sejak saat itu ia tidak lagi bersikap sombong. Jika tidak menjaga hati, kita bisa terjebak dalam dosa kesombongan. Banyak orang yang suka meninggikan diri, merasa paling benar, paling tahu, paling pandai, dan meremehkan orang lain. Sebagian orang tidak menganggap sifat-sifat yang disebutkan di atas sebagai pelanggaran yang serius terhadap firman Tuhan, seperti halnya dosa yang lain, seperti mencuri. Padahal firman Tuhan secara terang-terangan menyebutkan bahwa Tuhan membenci orang yang sombong. Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jika kita mulai menyombongkan diri karena kelebihan-kelebihan yang kita miliki, berhati-hatilah. Karena saat itu kita sedang berada di ujung tanduk. Ada baiknya kita memegang prinsip berikut, bahwa di atas kita masih ada orang yang lebih dari kita, lebih baik, lebih tahu, lebih bijaksana, lebih pintar, lebih cantik, lebih kaya. Lagi pula belum tentu kita sehebat apa yang kita kira, karena orang yang sombong seringkali menilai dirinya secara berlebihan. Mari kita meminta agar Tuhan
memampukan kita menjadi orang yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku selalu tergoda untuk menjadi sombong karena kelebihan yang kumiliki. Mampukan aku untuk rendah hati sehingga Engkau leluasa memakaiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala perkaraku. Hiduplah dalam aku, turut kehendakmu, agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Hatiku aku serahkan, bebas dari dosa. Hadirat-Mu nyatakan dalam aku, Yesus. Mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia aku tinggalkan agar dapat surga. Tenang aku menunggu panggilan-Mu, Tuhan. Kemana Engkau suruh, ke sana ku jalan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku.